Menjadi pribadi yang murah hati. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Scott Vincent Borba, seorang ahli estetika, selebriti asal Amerika Serikat, dikenal sebagai pengusaha sukses, pendiri merek kosmetik E.L.F. Borba Inc. dan Scott Vincent Borba Inc. Perusahaannya telah berkembang secara global dengan kantor pusat yang berlokasi di Beverly Hills, Los Angeles, kawasan elit yang dipenuhi kemewahan dan pesta selebritas, termasuk bersama tokoh-tokoh terkenal seperti Paris Hilton. Namun, pada tahun 2019, di usia 46 tahun, ia membuat keputusan mengejutkan. Ia masuk ke St. Patrick's University and Seminary di Menlo Park, California. Ia menyerahkan seluruh kekayaannya dan mendonasikannya untuk kegiatan sosial, termasuk bagi para tunawisma dan penderita kanker. Kini, ia telah ditahbiskan menjadi diakon dan tengah menjalani proses untuk menjadi imam Katolik. Keputusan Borba berani mengambil keputusan radikal, melepaskan harta jutaan dolarnya untuk mengikuti panggilan Yesus. Kisah Borba bertolak belakang dengan kisah seorang muda kaya di Injil hari ini. Ia ingin memperoleh hidup kekal dan bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus ia lakukan? Ia merasa sudah melakukan semua perintah Allah yang ada di hukum Taurat. Ternyata Yesus meminta lebih dari itu. Yesus minta agar pemuda kaya itu menjual semua hartanya dan memberikannya pada orang-orang miskin dan mengikuti Dia. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Ayat 22. Tampak di sini Yesus menguji pemuda kaya ini. Ternyata ia lebih memilih hartanya daripada mengasihi Allah dan sesamanya. Sikap murah hati dan mau berbagi pada sesama yang membutuhkan adalah ciri khas pengikut Yesus. Apakah salah bila kita mempunyai harta di dunia ini? Tidak. Kita memang perlu bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan uang. Namun ketika harta menjadi pusat hidup dan kita terikat padanya, hal ini dapat menjadi penghalang kita untuk lebih mengasihi Allah dan sesama.
Kisah ini mengingatkan kita bahwa mengikuti Yesus memang memerlukan keberanian untuk berkorban, termasuk melepaskan hal-hal yang kita cintai. Yesus mengajarkan pentingnya tetap menjaga hati kita agar tidak terikat pada kekayaan dan mengutamakan kasih kepada Allah dan sesama di atas segalanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kasih-Mu tak terhingga pada kami umat-Mu. Namun, masih sering kami lebih memilih kesenangan duniawi kami daripada lebih mengasihi-Mu dan sesama kami. Putra-Mu Yesus Kristus telah mengajari kami jalan hidup yang benar sesuai panggilan-Mu. Berilah kami kemurahan hati dan kerendahan hati, agar kami mampu mengasihi sesama kami dengan tulus dan ikhlas, seperti Putra-Mu sendiri telah mengasihi kami tanpa pamrih sampai akhir hidupnya. Mohon bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat makin mengasihi-Mu dengan terus melakukan hal-hal baik terhadap sesama kami. Semua doa ini kami serahkan padamu, Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.